Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Marlia dengan NIM A1C11902. Saya dari Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Di video kali ini, saya akan berbagi informasi kepada teman-teman semua tentang bagaimana sih cara kita untuk mengidentifikasi unsur-unsur organik. Nah, unsur-unsur organik ini ada banyak, namun di video kali ini saya akan mengidentifikasikan unsur-unsur organik yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik, di sini saya akan memberikan sebuah ilustrasi mengenai percobaan penentuan unsur organik berupa karbon dan hidrogen. Jadi, pertama-tama kita tempatkan senyawa organik ke dalam tabung reaksi, kemudian bersamaan dengan tabung reaksi tersebut, kita tambahkan dengan tembaga 2 oksida. Lalu, campuran ini kita panaskan menggunakan api yang kuat menggunakan bunsen. Nah, setelah kita panaskan, akan terjadi reaksi nih. Akan terbentuk uap. Nah, uap atau gas tadi akan terus mengalir ke dalam pipa menuju tabung reaksi yang berisi air kapur. Nah, dapat kita lihat bahwasanya tabung reaksi yang berisi air kapur ini berubah warna menjadi keruh dan terdapat endapan di dalamnya. Kok bisa ya air kapurnya berubah warna menjadi keruh dan terdapat endapan? Nah, air kapur ini akan membentuk gas CO2 atau karbon dioksida. Jadi, karbon dioksida ini akan membuat air kapur ini menjadi keruh. Nah, selanjutnya dari percobaan ini bagaimana sih kita bisa mengidentifikasikan adanya unsur hidrogen? Nah, teman-teman bisa lihat dalam ilustrasi tersebut ada titik-titik uap. Nah, titik-titik uap itu merupakan H2O, di mana H2O ini akan melewati sulfat anhidrat atau bola yang tadi itu. Nah, sulfat anhidrat ini akan berubah warna menjadi biru. Nah, jadi ketika sudah melewati tersebut, dia akan masuk ke dalam tabung reaksi yang berisi kapur tadi. Makanya kapur tadi ini berubah menjadi keruh karena adanya karbon dioksida yang menandakan bahwasanya di dalam unsur tersebut mengandung karbon, dan titik-titik uap yang terbentuk tadi itu menandakan bahwasanya dalam senyawa ini terdapat unsur hidrogennya. Oke, untuk percobaan selanjutnya itu ada percobaan untuk mengidentifikasi adanya unsur nitrogen pada senyawa ini. Nah, berikut saya akan memberikan sebuah ilustrasi singkat percobaan mengenai identifikasi unsur nitrogen. Nah, dalam video kali ini, hal yang pertama dilakukan adalah kita mencampurkan FeSO4 ke dalam tabung reaksi. Setelah itu kita panaskan. Setelah kita panaskan, lalu kita masukkan kembali H2SO4 pekat. Nah, kita amati perubahan warnanya. Ternyata timbul endapan berwarna biru berlin. Nah, timbul endapan biru berlin inilah yang menandakan bahwasanya di dalam senyawa tersebut mengandung unsur nitrogen. Jadi, unsur nitrogen ini terjadi karena adanya reaksi nih antara H2SO4 dengan FeSO4 membentuk senyawa kompleks, yaitu senyawa nitrogen tadi. Baik, sebelumnya percobaan ini untuk membuktikan bahwasanya ada atau tidaknya unsur-unsur organik, yaitu berupa karbon, hidrogen, dan nitrogen. Nah, setiap perlakuan untuk mengidentifikasi percobaan ini kita selalu menggunakan perlakuan pemanasan. Jadi di video saya sebelumnya yaitu untuk menentukan karbon dan hidrogen, kita melakukan pemanasan menggunakan bunsen dengan api yang kuat. Sebenarnya apa sih tujuan melakukan pemanasan ini? Jadi, pemanasan menggunakan bunsen ini bertujuan agar terjadi reaksi nih antara udara atau bisa kita sebut dengan O2. Nah, udara ini akan menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2 dengan air H2O. Nah, dengan bantuan katalis, kita di sini menggunakan katalis nih, yaitu tembaga 2 oksida. Katalis ini digunakan untuk mempercepat reaksi. Jadi, setelah itu gas karbon dioksida ini akan terbentuk. Nah, karena pembakaran sempurna tadi. Jadi, gas karbon dioksida itu akan menuju ke tabung reaksi kedua melalui pipa pengalir gas dan bereaksi dengan kapur, yaitu CaOH 2 kali, dan terjadilah reaksi kimia sehingga terbentuk nih endapan kalsium karbonat.
Ca, CO3, dan gas hidrogen H2. Jadi terbentuk kalsium karbonat itu menandakan bahwasanya dalam senyawa tersebut ini terdapat unsur karbon, dan terbentuk gas hidrogen ini menandakan bahwasanya dalam senyawa tersebut terdapat hidrogen. Hal yang menandakan apa? Hal yang menandakan terdapatnya unsur karbon itu larutan kapur itu berubah menjadi keruh dan terdapat endapan. Lalu jika ada unsur hidrogen maka terbentuk tuh titik-titik uap hidrogen. Nah, itu menandakan bahwa ada hidrogen. Nah, kalau nitrogen sesuai dengan ilustrasi tadi terdapat nih endapan berwarna biru berlin. Nah, itu menandakan bahwasanya ada unsur nitrogen di dalamnya. Mungkin semoga teman-teman paham dan lebih mengerti lagi jika kita ingin mengidentifikasikan unsur-unsur organik. Hal yang perlu kita perhatikan adalah perubahan yang terjadi pada senyawa yang sudah kita lakukan. Jadi dengan ilustrasi ini saya berharap teman-teman semua paham untuk perubahan yang terjadi pada unsur organik, baik itu karbon, hidrogen, dan nitrogen. Oke teman-teman, dari percobaan-percobaan yang sudah kita lakukan atau ilustrasi-ilustrasi yang sudah kita lihat, pasti di dalam percobaan tersebut ada saja kelemahan atau mungkin kesalahan yang dilakukan oleh praktikan. Jadi seperti ilustrasi berikut ini, ya, dalam ilustrasi tersebut terdapat kelemahan nih dalam melakukan percobaan penentuan senyawa unsur-unsur organik yaitu karbon dan hidrogen. Jadi ketika praktikan melakukan proses penguapan yang terjadi ketika reaksi antara gula tadi, pemanasan gula tadi itu menurut saya tidak optimal karena uap yang dihasilkan itu tidak maksimal masuk ke dalam tabung reaksi yang berisi dengan air kapur tadi, sehingga kita nih akan sulit nih melihat perubahan warna atau perubahan yang terjadi pada air kapur tadi. Jadi yang seharusnya dilakukan itu biasanya kita menggunakan selang pipa. Jadi selang pipa itu akan melarikan uap, sehingga ketika menuju ke dalam tabung reaksinya itu uap yang tersalurkan itu akan maksimal. Jadi perubahan yang akan kita amati itu lebih maksimal lagi. Jadi kita bisa lebih mengidentifikasikannya dengan lebih jelas lagi. Dan yang kedua, mungkin ketika kita hal yang perlu kita perhatikan dalam percobaan ini adalah pemanasan, karena pemanasan di sini sangat penting untuk menghasilkan karbon dioksida dan airnya tadi. Jadi ketika kita menggunakan bunsen, usahakan menggunakan api yang sangat kuat. Mungkin itu saja kelemahan atau perbaikan prosedur yang sudah saya jelaskan atau saya paparkan tadi. Semoga kita bisa menjalankan praktikum dan memperoleh atau dapat mengidentifikasikan unsur-unsur organik dengan baik dan benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.